Ini adalah contoh membuat presentasi menggunakan akun yang berbayar. Kita pilih New Presentation. Saya beri nama Menti pertama, Create Presentation. Yang pertama saya pilih Word Cloud. Saya tulis pertanyaannya. Saya beri batasan jawabannya 1 dan harus menjawab 1 kali saja. Kemudian saya add slide. Saya pilih multiple choice. Saya tulis pertanyaannya. Sebagai seorang guru, berapa kali Anda telah mengadakan perkuliahan secara online? Saya beri pilihan, belum pernah, kemudian saya add slide lagi, saya pilih multiple choice lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah pernah menggunakan Mentimeter? Jawabannya adalah pernah, belum pernah, sering. Saya ubah urutannya, misalnya seperti ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi misalnya akan saya tampilkan dalam bentuk presentasi dan saya tampilkan dalam bentuk pie chart. Kemudian untuk yang kedua saya tampilkan dalam bentuk bar. Pertanyaan slide 2 dan slide 3 akan saya gabungkan. Saya pilih di sini seperti ini sehingga pertanyaan yang di slide kedua akan tampil di sini. Kemudian saya akan menambahkan lagi sebuah slide. Saya akan menggunakan jenis ranking sekarang. Kita tulis di sini tools yang paling sering Anda gunakan. Kita akan coba ranking. Yang pertama ada WA Group, yang kedua Google Classroom, yang ketiga adalah Zoom, yang selanjutnya adalah mungkin Mentimeter, mungkin ada Quizzes, mungkin ada yang pakai Google Meet, atau ada yang pakai di luar itu lainnya ya. Jadi WA Group, Google Classroom, Google Meet saya naikkan ke atas seperti ini. Setelah itu saya add slide lagi. Saya gunakan open ended. Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk membuat pembelajaran online menjadi lebih efektif? Oke, contoh akan saya tampilkan secara flow grid. Kemudian seseorang boleh mengirim lebih dari 1 kali. Oke, kalau sudah, saya bisa mengcopy slide dari presentasi saya yang lain. Saya pergi ke home. Saya pilih salah satu presentasi saya yang sudah pernah ada. Saya akan mengcopy bagian depan ini. Saya pilih copy slide to another presentation. Akan saya kopikan di sini. Saya juga akan mengkopikan lagi slide yang terakhir.
Oke, langkahnya sama, saya letakkan paling belakang. Kalau sudah, saya kembali ke slide saya. Oke, kalau kita lihat slide yang ini sudah tercopy di sini, dan slide yang terakhir kita pindahkan paling bawah juga sudah tercopy. Kita tinggal mengganti teksnya, disesuaikan dengan kodenya 727994. Kalau sudah, kita akan membuat tema baru. Saya pilih theme, create new tema. Di sini yang pertama saya akan pilih logo. Saya ambil logo Asia. Oke, seperti ini. Kemudian saya pilih backgroundnya. Misal backgroundnya saya ambil dari library. Kemudian saya pilih salah satu gambar, misalnya saya pilih gambar yang ini, saya pilih save. Kita bisa mengatur di sini visibility-nya, apakah kita ingin sangat terlihat atau opacity-nya dikurangi. Kita bisa mengatur dengan melakukan drag pada scroll bar ini. Kalau sudah, kita bisa memilih warna tulisan. Jadi warna tulisannya bisa kita rubah juga, atau warna dari visualisasinya bisa kita rubah juga. Kemudian saya beri nama di sini. Saya beri nama tema Asia 1. Saya pilih dan kemudian saya pilih. Oke, kalau kita lihat temanya sudah diaplikasikan di sini. Selanjutnya, kalau kita presentasikan, kita bisa melihat bahwa di sini ada logonya. Kemudian di bawah sini juga ada gambar yang tadi sudah kita pilih. Nah, ada menu floating yang ada di bawah ini. Ini baru launching kemarin. Jadi kemarin jam 1 siang saya dapat pesan dari Mentimeter yang mengatakan bahwa mereka punya fitur baru ini, gitu ya. Ini menggantikan fitur setting yang tadi ada di pojok kiri bawah. Kalau kita lihat di sini ada exit, kita keluar dari presentasi, ada maximize minimize, ini untuk pergi ke full screen dan unfull screen, ini hide dan show result, yang ini close dan open voting, yang ini start countdown. Jadi hampir sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada juga tombol next slide. Jadi tombol next slide-nya yang awalnya di sebelah kanan sini sekarang berpindah di sini. Kemudian ada beberapa menu lain. Menu ini akan berubah sesuai dengan slide yang ada di sini. Jadi ini contoh adalah bukan question, sehingga di sini pilihannya hanya seperti ini. Kalau misalnya saya pindahkan ke pertanyaan misalnya, maka di sini akan ada beberapa pilihan yang berbeda. Contohnya ini, change layout, saya bisa mengganti tampilannya pada saat live. Jadi yang awalnya pie saya ganti bar pada saat presentasi saya berjalan.